izinkan saya ke share screen langsung kepada poinnya Bapak dan Ibu adalah sebagai berikut. Oke, Bapak dan Ibu, saya cek dulu ya supaya jangan ini. Sudah kelihatankah? Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Jadi judul yang disampaikan sama kita yaitu kiat-kiat pembelajaran, tapi kaitannya dalam penyelesaian kurikulum selama masa pandemi COVID ini. Karena ada lagi nanti yang berkaitan dengan kiat-kiat pembelajaran itu, yaitu berkaitan bagaimana kiat-kiatnya ini dioperasionalkan di dalam RPP-nya sehingga di dalam implementasinya ini bisa berlangsung dengan baik seperti yang diharapkan. Jadi kita lihat Bapak dan Ibu, wah kok nggak bergerak ya? Halo, ininya nggak bergerak, kenapa ya? Oh, udah. Jadi kerangka dari pembahasan kita itu saya bagi atas 4 bagian. Yang pertama, kondisi dan situasi kebiasaan baru dan protokol kesehatan sekarang ini yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19. Baru bagaimana implementasi kurikulum 2013 yang sekarang. Karena kita tahu bahwa asumsi-asumsi bagaimana kurikulum 2013 dilaksanakan itu sekarang ini tidak dipenuhi. Sehingga harus ada tindakan kita kalau kita mau mengimplementasikan kurikulum 2013. Ini tindakan itu saya katakan di sini namanya penyederhanaan lah, mau apapun istilahnya terserah Bapak dan Ibu ya. Mau relaksasi karena ada juga saya dengar mengistilahkan relaksasi kurikulum 2013. Baru setelah itu ini dilanjutkan nanti sekilas tentang perangkat ajarnya, ini hanya desain besarnya, karena desain kecilnya atau yang lebih mikronya itu nanti akan dibahas pada sesi yang kedua. Ya. Begitu juga dengan strategi pembelajaran berkaitan dengan perangkat ajar tersebut. Jadi kita lihat Bapak dan Ibu, saya tampilkan di screen, ini adalah berkaitan dengan latar belakang atau terjadinya berkaitan dengan dampak dari COVID ini, bagaimana ini berdampak bagi satuan pendidikan, bagi guru, bagi siswa, bagi keluarga, bagi kita berkehidupan, yang khususnya kalau kita berada di tempat kerumunan atau di tempat-tempat umum. Ya, jadi jumlah-jumlahnya kita lihat di situ adalah minimal puluhan ribu, kalau tidak ratusan ribu, seperti yang tertera di screen. Jadi secara totalnya itu diidentifikasi sekitar 646.000. Ya, ini berkaitan dengan jumlah-jumlah yang berdampak terhadap individu. Selanjutnya, karena dampak perubahan ini, ya, maka terjadi semacam suatu perubahan di dalam kebutuhan, perubahan di dalam dukungan, ya, perubahan di dalam itu diantisipasi atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan Kemenak, yaitu dengan menetapkan kebijakan pendidikan, ya, memfasilitasi pendidikan jarak jauh, kemudian menangani bagaimana supaya pandemi COVID ini tidak bisa menyebar lebih sporadik lagi. Kemudian aktivitas-aktivitas pos pendidikan. Ya, jadi saya hanya di slide ini berkonsentrasi satu hal saja, yaitu berkaitan dengan menetapkan kebijakan selama pandemi COVID ini. Yaitu Bapak dan Ibu sudah kita rasakan, sudah kita ketahui bersama, dihapusnya UN, kemudian didorongnya belajar dari rumah, adanya relaksasi dana BOS ya dan BOP. Sekarang saya mencoba mengenalkan bagaimana kita menyesuaikannya dengan kurikulum, ya, bagaimana berkaitan dengan kenaikan dan kelulusan kelasnya, ini tidak akan saya bahas di sini, ya. Tapi pada prinsipnya bagaimana strategi-strategi yang lebih makro
di dalam implementasi dari pembelajarannya yang dimulai dari kurikulumnya. Nanti untuk yang lebih mikronya itu akan dibahas di sesi yang kedua menurut pemetaan dari materi yang kita dapatkan. Jadi Bapak dan Ibu, ada semacam kesepakatan bersama, ada 9 poin di sana, tetapi yang kita bahas di sini adalah poin 1 dan 2, ya, tentang prinsip-prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID ini berkaitan dengan kurikulum dan pembelajarannya saja, ya. Kemudian pola-pola pembelajarannya berkaitan dengan waktunya dan juga mungkin perubahan konten dan akibat-akibat yang terjadi daripada terjadinya perubahan-perubahan atau terjadinya asumsi-asumsi yang tidak dipenuhi kalau implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan secara normal. Jadi pada prinsipnya Bapak dan Ibu, sederhana saja. Bagaimana supaya kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat ini menjadi prioritas utama di dalam menentukan atau menetapkan kebijakan ini. Supaya apa? Supaya individu-individu yang saya sebut tadi tidak menjadi kena atau korban dari ganasnya COVID-19 ini. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita lihat di sini ada satu kebijakan yang dikeluarkan dengan surat edaran nomor 4 tahun 2020. Jadi kalau misalnya di 2013 kurikulum 2013 ya, karena dia kurikulum berbasis kompetensi, maka dia harus mengejar ketuntasan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tetapi di dalam kebijakan kurikulum dan pembelajaran berkaitan dengan masa pandemi COVID ini, maka ada surat edarannya, yaitu yang kita lihat dari sini misalnya bahwa belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh dilaksanakan untuk memberi pengalaman belajar. Tapi walaupun belajar dari rumah, kita harapkan bahwa belajar itu harus memberi makna, bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan belajar tanpa terbebani tuntutannya gitu ya. Jadi harus memberikan belajar yang bermakna tanpa terlalu harus membebani tuntutan kurikulum 2013. Jadi untuk itu kita memberikan sekarang semacam diskusi bantuan bagaimana implementasi kurikulum 2013 ini supaya bisa kita laksanakan dengan baik ya. Jadi itu yang kita harapkan di poin 1 itu. Baru yang poin yang kedua bahwa karena adanya perubahan-perubahan pola berkehidupan termasuk pola persekolahan, maka ada suatu kebutuhan tentang kecakapan hidup. Karena kita tahu bahwa kecakapan hidup ini adalah suatu kecakapan yang dibutuhkan supaya kita bisa hidup layak dan supaya kita... Halo, ya? Bagaimana? Apakah? Tidak Pak, lanjut Pak. Itu ada mohon sekali lagi teman-teman guru di-unmute dulu ya, biar narasumber bisa terus presentasi. Terima kasih Pak. Pak Lambas, tolong suaranya dihidupkan speakernya. Pak Lambas. Ya. Pak, tolong Bapak suaranya masih unmute. Pak Lambas. Ya, oke. Bagaimana? Ya, sudah. Silakan Pak. Tapi tadi sebelumnya bukan unmute ya? Tadi Bapak sebentar, enggak. Baru aja. Oke. Jadi perbedaan antara implementasi kurikulum 2013 yang ideal ketika dirancang dengan relaksasi kurikulum berdasarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 ini adalah bahwa pembelajaran itu tanpa terbebani tuntutan untuk menuntaskan keseluruhannya. Tetapi harusnya kita memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa-siswa kita. Ya, jadi untuk ini bisa terjadi,
maka kita menawarkan bagaimana perlakuan kita terhadap kurikulum 2013 ini. Inilah yang akan kita bahas melalui dari hulunya, kurikulumnya, bagi nanti ke hilirnya bagaimana dia di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Oke. Nah, kemudian karena adanya perubahan pola berkehidupan kita termasuk persekolahan, termasuk cara belajar, maka ada tuntutan tuntutan kecakapan hidup. Supaya apa? Supaya kalau kita lihat definisi kecakapan hidup ini, kecakapan hidup itu adalah suatu skill atau kecakapan yang dibutuhkan supaya kita dapat hidup layak dan kita bisa menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang selalu berubah, ya. Sehingga ini perlu menjadi fokus kita juga di dalam kurikulum yang kita akan coba sederhanakan, ya. Ini tawar penyederhanaan. Baru yang berikutnya, karena kita tahu bahwa anak-anak kita itu mempunyai ya pola-pola atau gaya-gaya belajar yang berbeda, pola-pola hidup yang berbeda, maka diharapkan aktivitas-aktivitas kegiatan ini ya ini harus bervariasi supaya bisa melayani variasi-variasi di dalam kepribadian anak, di dalam gaya belajar anak, ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dari sini. Karena berikutnya waduh, ini kok apa ya? Nggak bisa jalan ya, Bu ya? Kenapa ya? Apa sih kok nggak bisa jalan? Ininya, oh sudah, oke. Nggak bisa jalan ininya, Pak. Slide-nya nggak bisa bergeser, sudah digeser-geser. Kayak apa ya, stuck ya. Oke, sekarang penyederhanaan kurikulum yang saya sudah jelaskan sebelumnya itu tentunya harus kita mulai dengan pemetaan. Ya, jadi kita petakan dulu materi-materi yang sejenis kita kumpulkan, kemudian kita melakukan analisis, melihat mana materi-materi yang esensial dan prasyaratnya. Kalau dirasakan nanti kurang esensial, mungkin kita bisa tinggalkan. Ya, baru kita lihat lagi mungkin ada KD-KD yang tumpang tindih atau materi beririsannya terlalu banyak. Ya, ini mungkin perlu kita reformulasi. Bukan tumpang tindih itu salah, enggak, tetapi karena kebutuhan sekarang, karena tumpang tindih atau materi yang beririsan itu adalah asas daripada spiralisasi dari perumusan kurikulum. Itu memang itu adalah sesuatu hal yang lazim. Tapi dalam kondisi ini karena keterbatasan waktu dan perubahan delivery, ini diharapkan deliver yang tuntutan yang beririsan banyak tumpang tindih ini kita coba mengurangi. Sehingga terjadilah mungkin kita reformulasi sebagian dari KD-KD supaya itu bisa kita capai dengan baik, supaya bisa kita implementasi dengan baik. Itulah yang saya maksud dengan mencoba penyederhanaan dari kurikulum 2013 supaya bisa kita laksanakan dengan baik. Jadi strateginya ini nanti kita lanjutkan, ya. Kalau sudah, halo, yuk. Oke, strateginya nanti kita lanjutkan setelah kita identifikasi itu sudah. Jadi tahap pertama itu sudah kita sederhanakan, maka berdasarkan KD-KD yang sudah kita sederhanakan itu sebagai acuan, ya kita susunlah tujuan pembelajaran yang lebih jelas, lebih spesifik, lebih fokus, ya supaya apa? Supaya benar-benar implementasi pembelajaran itu bisa bermakna sesuai dengan tujuan. Untuk setelah kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan, kita menyusun silabus atau desain perangkat ajar atau apapun namanya. Baru setelah itu kita mengembangkan RPP-nya dan dilanjutkan modul belajar atau bahkan lembar aktivitas. Jadi yang menurut desainnya nanti yang warna agak-agak kuning ini itu nanti akan banyak dibahas di sesi kedua. Bagaimana mengembangkan optimal RPP yang dilanjutkan dengan suatu proses. Alternatif tahapannya adalah kita lihat, jadi kalau kita sudah melakukan penyederhanaan dari kompetensi dasar, maka selanjutnya adalah menyusun desain.
selanjutnya adalah menyusun modul-modul pembelajaran yang kira-kira dibutuhkan di mana buku teks yang ada itu kurang mendukung. Ya, jadi penyederhanaan penyusunan modul pembelajaran ini adalah kita rancang untuk hal-hal yang pembelajarannya tidak didukung oleh buku teks pembelajaran yang ada. Karena buku teks pembelajaran yang ada itu didesain dengan asumsi-asumsi dengan kondisi-kondisi yang tidak sama dengan kondisi sekarang ini. Sebagai contoh misalnya, ya, mungkin di dalam buku teks itu ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan katakanlah laboratorium. Kan kita, anak-anak kita nggak punya akses. Nah, itu harus kita siasati. Bagaimana itu kalau memang itu sebagai suatu esensial. Ya, kalau misalnya dia katakanlah perlu praktek lapangan. Nah, praktek lapangannya di mana? Kalau misalnya praktek lapangannya katakanlah tidak hanya bersekitar rumah, ya mungkin tidak masalah. Ya, tetapi kalau dia misalnya keluar ke tempat umum, maka protokol kesehatan harus dipenuhi. Jadi itu kita susun. Baru kita lanjutkan lagi. Ya untuk yang lebih baik lagi. Mungkin modul pembelajaran ini kita lihat dulu. Sudah ada nggak video-video yang bersesuaian, yang perlu kita kurasi. Sehingga ya kita gunakan aja yang sudah ada. Ya, atau kita lakukan perubahan-perubahan penyesuaian adaptasi terhadap yang ada. Atau bila perlu, ya, ini kita kembangkan video audio yang khusus. Ini khususnya yang saya katakan ini berkaitan dengan materi-materi yang mendukung kecakapan hidup di dalam belajar pada proses sekarang ini, pada masa sekarang ini. Ya, karena kenapa? Karena materi-materi yang seperti itu tidak kita beri fokus pada kurikulum sebelum 2013 yang dilaksanakan pada waktu-waktu sebelumnya. Sehingga ini kita perlu memberikan perhatian yang khusus kepada pendidikan kecakapan hidup. Sehingga dari sini belajar dari rumah itu ada kemungkinan variasi-variasi yang terjadi, sehingga yang sudah terpikirkan adalah misalnya membuat modul belajar ini khususnya kepada kita berikan kepada anak-anak kita yang kurang beruntung. Ya. Jadi mungkin di rumah tidak ada listrik, ya. Tetapi kalau misalnya fasilitas lain, misalnya katakan internet, radio, TV, listrik dan sebagainya, ya mungkin dia sudah bisa melakukan akses pembelajaran melalui TVRI, TV edukasi atau rumah belajar, ya, atau melalui radio, dan juga yang tak kalah pentingnya juga mendorong anak-anak kita juga bagaimana memanfaatkan sumber-sumber yang namanya open source, ya, karena banyak sumber-sumber open source itu sangat-sangat sangat-sangat disusun, dikembangkan dengan suatu saat cara yang canggih yang mungkin kita belum sanggup menyusunnya. Tetapi yang paling penting di sana memang kita harus bisa memberikan arahan bagaimana mencari itu, bagaimana mengembangkan keyword-keyword di dalam mencari informasi di internet, ya. Bagaimana keyword-keyword mencari informasi kalau ada misalnya dia di dalam katakanlah di buku dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kemampuan mencari informasi itu adalah salah satu juga sekarang ini menjadi kecakapan hidup yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Supaya ini bisa berjalan dengan baik, ya, maka salah satu strategi pembelajarannya itu kita memadukan, ya. Jadi kita tidak terfokus pada satu keadaan saja, ya. Jadi kalau kita katakanlah belajar matematik, kita juga bisa mencoba memadukan unsur-unsur yang ada di dalam diagram seperti yang Bapak dan Ibu lihat di sana. Ada nggak kaitannya belajar matematik misalnya dengan pola hidup bersih sehat? Kalau bisa, ya kita coba. Ada nggak bisa kita mengkaitkan, katakanlah pembelajaran matematik dikaitkan dengan bagaimana dia menguatkan literasi atau numerasi? Bisa. Ya, ini banyak. Jangan Bapak Ibu kita berpikir bahwa literasi itu hanya semata-mata itu adalah
tanggung jawab oleh guru bahasa. Ya bukan seperti itu ya, tetapi guru-guru kita juga, guru-guru matematik juga bisa mendukung ke sana. Begitu juga halnya dengan katakanlah poin-poin yang lain berkaitan dengan pendidikan kecakapan hidup, penanganan COVID, gerakan masyarakat sehat, pendidikan karakter, kegiatan-kegiatan rekreasional, aktivitas-aktivitas fisik, kegiatan spiritual dan keagamaan, dan lain. Kita yang nggak tahu, mungkin akan muncul nanti kreativitas dari Bapak dan Ibu dari daerah menyesuaikan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di lokal kita masing-masing. Prinsipnya bahwa yang pertama, kita lihat dulu, kita manfaatkan sumber-sumber yang ada. Ya, jangan buru-buru mengerjakan, taunya sudah ada. Sayang sekali waktu dan energi kita. Jadi kita identifikasi dan kita manfaatkan sumber-sumber yang ada, kalau itu misalnya bisa sesuai kita gunakan. Karena kementerian mempunyai banyak hasil-hasil kerja yang mungkin bisa kita manfaatkan. Atau mungkin dari yang ada itu kita supaya jangan terlalu banyak makan waktu dan banyak makan usaha, ya kita lakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai kebutuhan. Seandainya langkah terakhir tidak ada, barulah kita melakukan pengembangan-pengembangan. Dan saya yakin berdasarkan kajian-kajian kita memang ada kebutuhan akan pengembangan-pengembangan. Kenapa? Karena memang selama ini itu kita tidak kembangkan untuk asumsi-asumsi kehidupan yang normal sebelum masa pandemi COVID ini. Sementara kehidupan normal, kebiasaan baru kita sekarang ini kan sudah berbeda dengan yang kebiasaan normal dulunya. Sehingga terjadilah pengembangan suatu materi yang sangat dibutuhkan, yang perlu untuk anak-anak kita supaya dia dalam tanda petik itu ya bisa survive lah kata orang, bisa berhasil, bisa kalau kasar banget ya, kalau survive itu bisa hidup, nggak sampai hidup dan mati, tetapi hidup layak di dalam situasi yang sekarang ini. Saya rasa secara garis besar itu, sekarang saya lanjut bagaimana kira-kira yang usulan penyederhanaan yang kita maksud supaya apa? Supaya kita mulai dari hulunya dulu, nanti ke hilirnya berkaitan dengan bagaimana itu direncanakan, kemudian bagaimana itu diimplementasikan.